Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kita, kelas ASIS. Pada hari ini adalah penyampaian materi minggu yang terakhir karena minggu depan sudah masuk ke ujian akhir semester untuk semester Gazal. Nah, untuk hari ini kita tidak banyak materi yang disampaikan, hanya mereview saja, mereview tentang komponen materi pada semester ini. Baik, ada yang masuk lagi, saya admin dulu. Nah, pada HP kalian akan saya share yang pertama tentang ini, mengingatkan saja. Nah, selalu saya ulang-ulang yang ini. Oke, untuk FR, FF, dan 4WD. Masih ingat ya? Oke, masih. Alif, coba jelaskan, Alif. Apa itu FR, Alif? Halo? Alif, dia Alif. Apa itu FR, Alif? FR adalah, ya betul, front engine rear drive, mesin di depan, penggerak di belakang. Oke, mesinnya ada di depan, penggeraknya ada di roda belakang. Kemudian cara kerjanya adalah powertrain-nya yaitu dari engine, putaran dari poros engkel, masuk ke kopling, masuk ke transmisi, kemudian masuk ke propeller, kemudian masuk ke diferensial atau gardan, ke as roda dan roda. Oke, kita ulangi lagi. Itu untuk yang FR. Yang kedua FF. FF itu front engine rear drive. Oh ya, untuk yang FR front engine rear drive, contohnya apa ini? SUV, MVV, kemudian kendaraan niaga ya. Jadi yang butuh tenaga agak besar biasanya menggunakan penggerak belakang. Kalau disebutkan merek Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Kijang, Toyota Innova. Kemudian kalau di Daihatsu, kalau di Mitsubishi L300. Ya, itu kira-kira yang banyak menggunakan penggerak belakang. Kemudian untuk yang kedua adalah kendaraan tipe kedua FF, front engine front drive, mesin di depan, penggerak depan. Urutannya adalah engine, clutch, trans, axle, diferensial atau gardan, as roda, kemudian roda. Sebetulnya sama, cuma di sini yang membedakan karena lokasinya propeller ada di dalam box ya. Dalam gearbox menjadi satu yang dinamakan sebagai trans axle. Oke, kalau ditinjau secara keilmuan, antara mesin dengan roda ini jauh lebih dekat ya. Mesin depan, penggerak depan itu berarti jarak dari mesin ke roda itu dekat. Maka loss power-nya itu lebih sedikit. Komponennya lebih ringkas, loss power-nya lebih sedikit. Cuma kelemahannya karena ringkas jadikan satu, pada saat penggantian komponen pembongkaran relatif lebih lama. Oke Pak, ada pertanyaan, bagus mana antara FF sama FR? Kalau ditanya FF sama FR bagus mana? Saya rasa relatif ya, jawabannya relatif. Tujuannya dulu untuk apa? Kalau tujuannya untuk niaga, saya akan mengatakan FR lebih baik ketimbang FF. Tapi kalau tujuannya untuk kenyamanan, jalan-jalan keluarga gitu ya, intinya yang kenyamanan, kita akan lebih diuntungkan pakai yang FF. Mungkin pajaknya juga lebih murah gitu ya. Ini biasa dipakai juga di tipe-tipe city car, hatchback, LCGC, yang cc kecil, termasuk sedan. Walaupun sedan besar, tapi dia menggunakan ini untuk kenyamanan. Oke ya.
Yang keempat 4WD. Nah, kalau yang 4WD ini gabungan dari keduanya, berarti 4-4-nya digerakkan, biasanya dipakai pada cc besar, lebih dari 2000 cc, kelas-kelasnya yang besar-besar. Nah, biasanya pun yang mesin yang digunakan di sini menggunakan diesel. Ya, dia biasanya menggunakan mesin diesel lebih dari 2000 cc. Karena horsepower-nya besar, maka dia bisa menggerakkan 4 rodanya dengan lebih mudah. Nah, kalau ditanya, ini kelasnya pasti kan kelas premium, harga di atas 300-400-an juta ke atas gitu ya. Kalau ngomong 4WD pasti harganya ratusan juta ke atas. Kalau untuk harian, ya kayaknya nggak masuk ya, kecuali kita kelasnya orang premium, orang kaya gitu ya. Monggo. Nah, selain orang kaya, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa, ini digunakan untuk proyek, kendaraan proyek. Biasanya double kabin. Nah, ini digunakan untuk proyek perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau kamu tanya mana bagus FR, FF, atau 4WD, kembali lagi ditanyakan tujuannya. Tujuannya untuk apa dulu. Kalau untuk kalian, anak muda, nongkrong, gaya-gayaan, cukuplah pakai FF ya. Misalkan kamu bisa beli Brio, kemudian apalagi Sirion, Yaris, Jazz, nah gitu aja. Itu untuk yang kelas kalian. Nah kalau yang kelas atas tadi 4 WD-an nggak usah. Nah ini untuk yang jualan sama bekerja kita menggunakan yang FR. Oke, itu kalau ditanya tujuannya. Sekarang kita ke FR-nya dulu. Kalau engine satu gelondong udah dijelaskan Pak Dimas, kemudian listrik satu gelondong udah dijelaskan Pak Karmadi. Jadi engine saya lewat saja. Sekarang ke kopling. Kopling fungsinya adalah untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Betul. Ada 2 jenis kopling, menggunakan solar, yang kedua menggunakan hidrolis. Ya, betul. Nah, untuk kerusakannya, bagian yang terlemah dari sistem kopling adalah kampasnya. Jadi yang paling sering diganti adalah kampasnya. Kemudian untuk yang drag lacquer atau bearing, kemudian tuas dan sebagainya itu ya rusak, tapi dalam term yang agak lama. Yang paling cepat dikalahkan di komponen kopling tentu saja adalah kampasnya. Masuk ke rangkaian yang kedua yaitu transmisi. Ada transmisi manual, ada transmisi otomatis. Sama, intinya transmisi adalah untuk merubah momen dan kecepatan ya. Kalau ngomong tenaga dan kecepatan, itulah fungsi transmisi. Baik. Saya ulangi, ada 4 fungsi transmisi. 1, merubah tenaga atau momen. 2, merubah kecepatan. 3, memungkinkan mesin hidup kendaraan diam atau netral. Yang keempat, memungkinkan bergerak mundur. Nah, kalau di motor 3 saja, kalau di mobil 4 ada mundurnya. Karena kalau motor kan ringan. Oke ya, masuk. Nah, transmisi manual sama transmisi otomatis itu juga pilihan. Kamu mau, kalau ditanya bagus mana, kembali lagi ke tujuannya. Kalau kenyamanannya, mudahnya tentu saja jawabannya yang matic, tinggal gas sama rem. Oke ya. Tetapi kalau yang pengen untuk berakselerasi lebih cepat, kemudian termnya lama, ya kamu pilih yang manual. Kalau di pasaran sama-sama tipe yang sama, misalkan kamu beli Avanza atau Xenia gitu ya, untuk pilihan transmisi manual sama matic akan lebih mahal yang matic. Betul. Kalau harga baru, mobil baru apapun gitu ya, varian matic akan lebih mahal ketimbang yang manual. Kisaran harga ya selisih 15 sampai 20 juta. Tetapi untuk harga jual second yang matic jauh lebih murah, 15 sampai 20 juta. Kebalikannya, saat beli awal lebih mahal yang manual, lebih mahal yang matic, tapi saat beli harga bekas second mahal yang manual. Oke. Kemudian yang berikutnya ketika masih di transmisi manual atau matic, untuk transmisi manual termnya rusaknya lama, bisa rusak Pak, bisa. Bagian yang dikalahkan pada transmisi manual tentu saja ada di sinkromes, dia bagian terlemahnya. Jadi kalau ada kerusakan, umumnya ya di sinkromesnya. Tapi sekali lagi penggunaan ini tergantung jam terbang ya. Kalau mobilnya kerja terus ya cepat, rusak, kalau enggak ya enggak. Kemudian yang kedua, smart driving dari supirnya. Pemahaman supir tentang cara menggunakan kopling dan transmisinya.
Kalau aware ya ini relatif lebih awet, tapi kalau supirnya ngawur ya boros. Nah itu. Oke lanjut. Kemudian untuk transmisi matic itu biasanya kerjanya sekitar 15.000. Nah, 15.000 itu jam kerjanya itu sudah biasanya mulai ada penggantian part atau komponen. Oke. Baik, itu transmisi intinya adalah merubah tenaga dan kecepatan. Yang berikutnya adalah propeller shaft. Propeller shaft adalah penerus, batang penerus. Tentu saja komponen utamanya ada dua. Yang pertama ini apa? Join, cross join atau sambungan salib. Yang kedua adalah yoke. Ya, karena digunakan untuk dua hal. Jadi propeller atau asnya digunakan untuk dua hal. Satu, meneruskan putaran lewat putaran momen puntir. Maka yang bekerja di situ adalah joinnya. Oke ya, yang akan kena joinnya dulu maksud saya. Yang kedua, mengatasi gerakan maju mundur naik turun. Kalau gerakan naik turun tadi adalah cross joinnya, kalau gerakan maju mundur itu adalah yoke-nya. Nah, biasanya yoke-nya jadi kocak. Baik, dua masalah itu ada di propeller, cross join-nya atau yoke-nya. Itu yang kena. Paham ya? Apakah asnya bisa melengkung? Bisa, tapi termnya lama. Termnya lama. Apalagi kalau smart driving menggunakan kopling sama giginya bijak, transmisinya bijak, itu lebih awet. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah gardan. Gardan fungsinya ada dua. Satu, antara pinion drive dengan ring gear. Nah, gigi nanas sama gigi besar. Gear kecil, muter gear besar. Baik, ini adalah dinamakan final gear. Ingat, ngomong rasio itu adalah tugasnya transmisi. Tapi ternyata di gardan masih ada rasio lagi, maka dinamakan final yang terakhir. Paham ya? Paham. Jadi kalau ngomong rasio adalah tugasnya transmisi, tapi ternyata di gardan ada satu lagi yaitu pinion drive dengan ring gear, maka dinamakan final gear. Gear kecil muter gear besar, apa akibatnya? Betul, tenaga bertambah, kecepatan berkurang. Jadi itulah fungsi gardan yang pertama, nambah tenaga, ngurangi kecepatan. Kalau kamu lihat ukurannya semakin besar, biasanya digunakan semakin untuk mencari momen yang lebih besar, untuk niaga. Misalnya kamu lihat di engkel, truk pasir, truk batu, kemudian apalagi kalau yang lebih besar lagi, seperti di truk-truk pengangkut besi gitu ya, tronton, trailer, nah itu gardannya jauh lebih besar lagi. Ya, tenaganya akan jauh lebih besar lagi, tapi larinya juga semakin lambat, dinamakan keong. Biasanya dinamakan keong, tenaga besar tapi lambat. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap ukuran diferensial atau gardan. Oke, kemudian yang kedua adalah ini di bagian tengah. Apa ini? Oke, side gear dengan pinion gear. Nah, kalau ini tidak ngomong rasio, tapi untuk membedakan beban putaran roda kiri dan kanan. Oke, putaran roda bisa sama, bisa tidak sama, bahkan bisa satu diam, satu berputar. Paham ya? Nah, siapa yang menyebabkan ini? Ini adalah tugasnya dari diferensial gear. Different itu beda. Nah, makanya fungsi gardan yang kedua adalah membedakan putaran roda karena beban kanan dan kiri tidak sama. Bisa sama kalau jalannya aspal bareng gitu ya, maka bisa sama putarannya. Bisa juga tidak sama, misalkan yang satu di aspal, yang satu di tanah. Atau bahkan bisa jadi kepater, yang satu muter kenceng di lumpur, yang satu diem. Nah, bisa. Oke ya, itu karena ada tugas siapa? Differential gear, yaitu side gear dengan pinion gear. Oke, yang kelima, ya, itu drive axle atau as roda. Fungsi as roda adalah meneruskan putaran dari diferensial ke roda. Nah, untuk komponennya yang tentu saja bermasalah adalah di bagian laker. Nah, karena berputar, maka laker ini yang menjadi momok pada as roda. Bahkan untuk tipe yang lakernya menghubungkan antara housing dengan roda, wheel hubnya itu berpotensi patah.
Nah, maka kalau kamu lihat beberapa kali di jalan gitu ya, ada truk asnya patah karena membawa muatan yang beban berat. Nah, itu biasanya kalau yang tipe-tipe lama, yang lakernya itu menghubungkan wheel hub dengan housingnya, itu berpotensi patah. Oke, masalah jadi laker atau asnya patah karena di bagian lakernya pecah. Lanjut, masalah yang kedua adalah perpak saja sih. Kalau perpak berarti kebocoran oli. Nah, ini tidak boleh terjadi kebocoran oli. Yang terakhir adalah roda. Nah, komponen dari powertrain yang terakhir adalah roda. Ini adalah bagian yang bersinggungan langsung dengan jalan. Roda terdiri dari dua, ban dan palep. Masalah pada roda ada dua. Yang pertama, kalau kita malas, yang namanya tekanan angin. Kalau kita nggak ngecek tekanan angin, itu masalah. Kalau anginnya terlalu kurang, geliut-geliut menyebabkan heel atau karet dan ininya kawatnya menjadi potensi retak atau putus. Yang kedua, kalau terlalu keras, yang fungsi ban kedua kan membantu suspensi. Jadi kalau terlalu keras tekanan anginnya, maka suspensi menjadi keras atau kasar. Oke ya, jadi masalah yang pertama adalah tekanan angin saja. Itu tergantung orangnya. Kalau yang punya aware, tahu sedikit ditambah, kurang sedikit ditambah, tapi juga tidak terlalu keras, awet. Bannya bisa bertahun-tahun sampai tipis gitu ya. Tapi kalau yang punya nggak aware, sering membiarkan, angin kurang dipakai aja ya sudah. Nggak lama gitu ya. Oke. Yang kedua adalah otomatis aus, karena dia bersinggungan dengan jalan. Apalagi kalau sering rem. Nah, kalau sering rem, maka karetnya menjadi semakin tipis, dan semakin tipis. Untuk solusi yang masalah kedua ini, tipisnya ban itu nggak bisa digantikan apa-apa ya. Saya tidak sepakat kalau harus ganti silet atau ban bekas, jangan. Belikan baru aja. Masalah merek bebas, paling murah oke, nggak apa-apa, yang penting baru. Oke, jadi untuk masalah ini karena berhubungan dengan keselamatan. Paham ya? Oke, untuk yang masalah kedua pada roda, ada dua sekali lagi, tekanan ban, yang pertama, yang kedua keausan. Oke, kalau tekanan ban, solusinya kasih angin yang cukup, tergantung yang punya ya, aware apa tidak. Yang kedua masalah keausan, otomatis ganti baru. Baik. Nah, yang di berikutnya ban roda ini terdiri dari ban dan palep. Oke, ada berapa tipe ban? Ada dua ya, bias sama radial. Yang membedakan adalah, bagian ininya, kawat yang melintang. Jadi kalau radial kawatnya lebih melintang, jadi lebih kuat, tetapi lebih keras. Kalau bias lebih empuk, lebih soft. Nah, membedakan itu. Mau pakai yang mana, monggo, suka-suka. Nah, kalau saya lihat tujuannya lagi, mau dipakai untuk apa. Nah, ada ban tubeless sama pakai ban dalam. Bagus yang mana, monggo, ini juga pilihan. Kalau yang ban tubeless biasanya lebih keras, kalau yang pakai ban dalam lebih soft. Nah, itu. Kalau saya pribadi suka pakai yang ban dalam. Kalau kalian banyak yang suka pakai radial ya, oke, nggak apa-apa, pilihan. Nah, kalau macam-macam merek ban, monggo, silahkan. Mau merek apa saja, menurut saya sih sama ya, cuma kadar kekerasan pada karetnya saja sih. Mau pakai yang ini atau yang itu, harga yang ini atau yang itu. Kembali lagi ke tujuan saja. Yang penting kalau saran saya baru, kalau ban harus baru. Itu aja. Oke, itu untuk yang powertrain dan masalahnya. Simpel ya. Yang kemudian sasis yang berikutnya, kompetensi yang terakhir adalah brake. Ini saya stop share. Stop share, kita pindah ke kompetensi yang terakhir adalah brake atau rem. Nah, ini cara kerjanya. Oke, pada rem ada dua. Yang pertama rem tromol, yang kedua rem cakram. Dari dulu sampai sekarang ya rem ya begini gitu ya. Saya ulangi. Dari generasi yang pertama tromol-tromol, yang kedua cakram-tromol, yang ketiga cakram-cakram, yang keempat ABS, kemudian EBD, ABS, EBD. Untuk yang ABS sama EBD belum kita diskusikan, belum saya jelaskan, nanti di semester depan. Oke. Nah, untuk yang rem cakram dan tromol, kira-kira gambarannya seperti animasi ini. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Cara kerjanya adalah ketika pedal rem diinjak, dia menekan poros
atau as atau tuas, kemudian menekan minyak mengalir menuju ke silinder roda menekan pad atau kampas menekan yang depan cakram, yang belakang tromol. Itu saja sih ya. Baik, kalau melihat cara kerjanya ini adalah merubah tekanan hidrolis menjadi mekanis kemudian panas. Jadi rem adalah kebalikan dari mesin. Kalau mesin panas jadi gerak, kalau rem gerak jadi panas. Ini sesuatu yang berbalikan. Yang satu menjalankan, yang satu menghentikan. Oke ya. Upgrade. Oke, lanjut. Kemudian untuk potensi kerusakan pada rem sama seperti apa yang lainnya. Pokoknya dalam hal yang apapun sama ya. Semua berpotensi rusak. Cuma dari cara kerjanya yang terlemah tentu saja adalah kampas. Maka sekali lagi komponen yang paling cepat rusak pada rem adalah kampas. Oke. Karena bahan dia yang paling lunak, dia akan dikalahkan terhadap cakramnya. Nah, kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi adalah ketika membiarkan kampas rem habis. Ketika kampasnya habis, ketemu bagian plat besinya, nah di sini akan menyebabkan besi ketemu besi. Besi kampas ketemu dengan besi cakram. Oke, udah bunyi sering tetap dipaksakan. Maka kamu sama saja membiarkan cakramu bergesekan. Artinya nanti cakramu genten yang kemakan. Atau kalau tromol berarti tromolnya yang kemakan. Jadi ngantong. Nah, oke. Cakram bisa ngantong, tromol bisa ngantong. Itu kalau yang punya nggak aware. Udah tipis tapi tetap dipaksakan. Nah, sebaiknya gimana Pak? Sebaiknya otomatis diganti kampasnya. Kampas komponen yang paling mudah kalah di sistem ini dan juga paling murah harganya. Nah, itu. KW3-nya juga ada, suka-suka ya. Oke. Kemudian untuk kerusakan yang lain, Pak. Kerusakan yang lain bisa. Contoh, ada master, ada seal. Dimanapun ada namanya seal ketemu dengan minyak. Oke ya. Minyak rem itu, .3, .4 itu panas. Akibatnya apa? Sealnya akan kalah. Lama-lama keras, berarti kerjanya semakin berkurang. Oke, jadi kerusakan yang berikutnya adalah di seal. Kenapa bisa rusak? Nggak dipakai aja rusak gitu ya. Kenapa? Karena oli panas ketemu dengan karet. Nah, karetnya yang mengeras. Yang berikutnya, brake booster. Misalkan mesin hidup, harusnya ketika hidup dia meringankan. Ada vakumnya. Misalkan vakum bocor, itu juga rem jadi berat juga masalah. Yang berikutnya, selang-selang. Karena pemakaian faktor usia, biasanya kalau selang besinya awet, tapi fleksibelnya yang kalah. Jadi pada sistem rem yang kalah di fleksibel hose-nya karena nekuk, panas, angin, air, hujan, nah gitu ya. Remuk. Nah, diganti fleksibelnya. Oke, kalau yang lain tadi itu adalah imbas. Contoh nih ya. Kampas semakin tipis, jaraknya semakin banyak, maka oli rem di reservoir semakin turun, jumlah udara semakin banyak. Nah, kalau udara semakin banyak, potensi penguapan tinggi, maka bisa menyebabkan karat. Nah, kalau udah karat, semuanya jadi kan kena silinder roda, macet, nah dan seterusnya. Sekali lagi ini berawal dari aware yang punya. Kalau yang punya aware terhadap kendaraannya peka gitu ya. Oh, kampasnya habis diganti. Oh, remnya olinya kurang ditambahin. Selalu aware. Tapi kalau yang punya nggak aware ya udah tinggal nunggu rusaknya lebih cepat. Sampai situ ya. Oke, jadi lagi-lagi masalah awet tidaknya kembali ke yang punya. Kalau yang punya edukatif, mau belajar, mengerti, nggak pinter nggak apa-apa, maksudnya nggak terampil nggak apa-apa, tapi tahu oh ini saatnya diganti, oh ini saatnya ditambahi, nah gitu, itu yang menjadikan awet. Nah kalau tugas kalian sebagai mekanik menggantikan kampasnya, mengisikan olinya dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya stop share. Oh, hari ini banyak sekali yang sudah masuk ya, ada 14 lebih. Nah, ini. Saya stop dalam hitungan 3, 2, 1. Oh, saya ucapkan terima kasih dulu yang buat yang sudah hadir. Nanti kita lanjutkan diskusi kita di WhatsApp. Saya akan stop share-nya. 1, 2, 3.